Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa dari Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Ekonomi Pembangunan, semester 5, kelompok 6. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Ekonometrika dengan dosen pengampu Dr. Agnes Lutherani Katarina Polkarol Lapian SE MSI. Nah, jadi materi yang akan kami bahas di sini yaitu tentang model analisis Engelgranger Causality. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Beni Ditalake dengan NIM 2106 11010093. Yang kedua ada Melanie Solung dengan NIM 2106 11010053. Selanjutnya ada Uri Yuniati dengan NIM 2106 11010072. Dan selanjutnya ada Sevni Rolos dengan NIM 2106 11010063. Dan yang terakhir ada Figorawis dengan NIM 2106 11010082. Baik, sebelum kita masuk dalam pembahasan, adapun poin-poin yang akan kami bahas dalam video ini yaitu konsep model analisis Engelgranger dan perbandingan dari 5 jurnal menggunakan model analisis Engelgranger. Apa itu model analisis Engelgranger Causality? Analisis kualitas Engelgranger merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antar variabel ekonomi dalam suatu model. Ini melibatkan pengujian kointegrasi dan kualitas antar variabel. Konsep kointegrasi menunjukkan adanya hubungan jangka panjang antar variabel yang tidak stasioner. Sedangkan uji kualitas Granger menentukan apakah suatu variabel dapat memprediksi variabel lainnya. Metode ini biasanya digunakan dalam penelitian ekonomi untuk memahami interaksi dinamis antar berbagai variabel ekonomi, seperti suku bunga, nilai tukar, return pasar saham, dan indikator ekonomi lainnya. Uji kualitas Granger diterapkan untuk menilai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan sebaliknya, memberikan wawasan tentang arah dan kekuatan hubungan sebab akibat antar variabel ekonomi. Baik, tadi kita sudah membahas tentang apa sih itu model analisis Engelgranger. Sekarang kita akan masuk dalam membahas tentang jurnal yang menggunakan model analisis Engelgranger. Di sini saya akan membahas jurnal pertama yang berjudul Analisis Kointegrasi dan Kualitas Engelgranger Tingkat Suku Bunga, Simpanan Perubahan Nilai Tukar Rupiah USD, dan Return Pasar Saham di Bursa Efek Indonesia. Adapun tujuan dari jurnal ini yaitu untuk menganalisis hubungan antar suku bunga, nilai tukar, dan return pasar saham di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah krisis moneter Indonesia menggunakan uji kointegrasi dan uji kualitas Engelgranger. Jurnal ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman baru tentang hubungan antar variabel-variabel tersebut dan bagaimana krisis moneternya mempengaruhi. Adapun masalah dari jurnal ini yaitu studi ini menguji apakah terjadi hubungan dan pengaruh yang dinamis dari suku bunga dan perubahan nilai tukar rupiah USD terhadap return pasar saham di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah krisis moneter di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan uji kointegrasi dan kualitas Engelgranger untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel tersebut. Dan kesimpulan dari penelitian ini bahwa suku bunga dan nilai tukar dapat mempengaruhi return pasar saham di Bursa Efek Indonesia. Perilaku, harga, dan integrasi pasar bawang merah di Indonesia. Adapun tujuan, studi ini bertujuan ialah untuk menganalisis perilaku, harga, dan integrasi pasar bawang merah di Indonesia.
Analisis integrasi pasar dilakukan untuk menguji keterpaduan antar harga pasar. Adapun permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini adalah fluktuasi harga produsen dan konsumen bawang merah, serta integrasi pasar menggunakan pendekatan kointegrasi Johansen. Untuk metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bulanan dari Januari 1993 hingga Desember 2015. Variabel yang digunakan dalam perhitungan adalah data pasar saham yang diambil dari Indeks Harga Saham Gabungan atau disingkat dengan IHSG. Data suku bunga simpanan berjangka bank pemerintah dan data nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Uji kointegrasi dan uji kausalitas Engel-Granger digunakan untuk menganalisis hubungan antara ketiga variabel tersebut. Untuk kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa terhadap hubungan keseimbangan jangka panjang antara suku bunga, nilai tukar, dan pengambilan pasar saham di Bursa Efek Indonesia. Namun, dalam jangka pendek terdapat kemungkinan terjadi ketidakseimbangan atau disequilibrium antara ketiga variabel tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya koreksi dengan model koreksi kesalahan atau Factor Error Correction Model atau disingkat dengan VACM. Oke baik, saat ini saya akan membahas jurnal tentang mengkaji volatilitas nilai tukar dengan harga karet alam menggunakan uji kasualitas Engel-Granger. Nah, tujuan dari penelitian ini ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui dampak volatilitas nilai tukar terhadap harga karet alam atau NR Malaysia. Kedua, memperkirakan nilai tukar jangka pendek atau ERP ringgit Malaysia atau RM per USD dengan harga NR yang sangat terwakili di pasar NR Malaysia. Penelitian ini berfokus pada 3 permasalahan. Yang pertama itu karakteristik dan faktor penentu volatilitas harga komoditas. Kedua, dampak makroekonominya. Dan yang ketiga, respon kebijakan yang optimal terhadap volatilitas tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah analisis kasualitas Granger dengan menggunakan koreksi kesalahan vektor atau VECM dan prosedur kasualitas Engel-Granger. Selain itu, perkiraan harga ex ante atau ERP dan NR jangka pendek diuji menggunakan prosedur Pindik dan Rubinfeld. Nah, kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa terdapat hubungan kasualitas dua arah antara kurs nilai tukar dan return pasar saham pada kelambanan 2 dengan A sama dengan 1%. Sedangkan pada kelambanan yang lain hanya terdapat kasualitas satu arah. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa data tidak stasioner pada masing-masing variabel, namun stasioner pada turunan pertama. Sekarang saya akan membahas jurnal tentang volatilitas dan integrasi pasar harga jagung spot forward di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui volatilitas dan integrasi pasar antara harga jagung di pasar spot Indonesia dan pasar berjangka di pasar internasional. Dalam jurnal ini, peneliti membahas tentang metode yang tepat untuk mengatasi masalah heterokedastisitas dalam mengukur fluktuasi atau volatilitas harga. Metode penelitian dalam jurnal ini yaitu dengan jenis data. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data time series bulanan dari tahun 2007 hingga tahun 2016. Harga spot dan harga forward jagung diperoleh dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti. Harga spot jagung Bapepti mengacu pada harga jagung di Indonesia, sedangkan harga forward jagung mengacu pada negara bagian Chicago, bursa komoditas utama perdagangan biji-bijian di Amerika Serikat.
Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa terdapat hubungan kausalitas dua arah antara kurs nilai tukar dan return pasar saham pada kelambanan 2 dengan sama dengan 1%. Sedangkan pada kelambanan yang lain hanya terdapat kausalitas satu arah. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa data stasioner pada masing-masing variabel, namun stasioner pada turunan pertama. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dengan pendekatan neraca pembayaran atau pendekatan Engelgrenger Error Correction Model. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengestimasi pengaruh tingkat harga relatif, pendapatan relatif, jumlah uang beredar, dan perbedaan suku bunga terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar. Selanjutnya ada masalah. Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah apakah variabel PDB real Indonesia sampai dengan Amerika Serikat, suku bunga deposito Indonesia sampai dengan LIBOR, tingkat harga Indonesia sampai dengan Amerika Serikat, jumlah uang beredar Indonesia Amerika Serikat berpengaruh terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Engelgrenger Error Correction Model atau EG per ECM. Model koreksi kesalahan maupun meliputi banyak variabel dalam menganalisis fenomena ekonomi jangka panjang serta mengkaji konsistensi model empiris dengan teori ekonomi. Selanjutnya ada kesimpulan. Dengan melihat nilai statistik dari Error Correction Term atau ECT sebesar 0,172712 dan secara statistik signifikan pada derajat keyakinan sebesar 5%. Hal ini berarti bahwa spesifikasi model koreksi kesalahan E per G yang digunakan menunjukkan bahwa variabel-variabel yang digunakan merupakan himpunan variabel yang berkontegrasi dan juga bisa menjelaskan hubungan dari variabel yang sedang diuji, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.